Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sahabat Pedicare dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hashim Wibisono, CEO dan founder dari Pedicare sekaligus konsultan perawatan luka di Pedicare. Masih di YouTube channel Pedicare yang tiada henti memberikan konten-konten edukatif. Untuk kali ini kita punya topik yang sangat asik nih teman-teman. Bisa dibilang asik, bisa dibilang kontroversial. Ya, apa itu? Yaitu tentang perbedaan balutan konvensional dan balutan luka modern. Seru kan? Stay tune terus ya. Oke, so teman-teman ngomongin tentang balutan luka ya, pasti nggak bisa lepas dari berbagai macam jenis produk nih. Ya, ada satu produk yang diklaim lebih bagus, tapi mahal. Ada produk lain yang diklaim hasilnya adalah bagus kok ya, dan harganya lebih murah gitu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang sering banget nih kami jumpai, sering ditanyakan ke kami ya di Pedicare, yaitu tentang balutan luka konvensional dan modern. Mana sih yang lebih bagus gitu ya? Dan seperti apa penggantian balutan pada balutan luka konvensional dan modern ini? Menarik kan? Kita bahas ya. Yang pertama, kita masuk dulu ke karakteristik ya, karakteristik balutan luka konvensional dan modern. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwa balutan luka konvensional itu adalah berbagai jenis balutan luka ya dengan bahan aktifnya terutama itu adalah menggunakan kasa yang dimodifikasi dengan berbagai variasi. Contohnya ada kasa diberi NaCl tempel, kasa diberi betadine tempel gitu ya. Atau kasa dikasih antibiotik tempel. Nah, itu contoh berbagai bentuk ya balutan luka yang bersifat konvensional. Nah, kalau modern itu adalah balutan-balutan yang memiliki fungsi dan spesifikasi yang bervariasi sekali, gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi luka yang dijumpai, gitu ya. Jadi kalau contoh luka infeksi ada sendiri balutan luka modernnya. Luka eksudat berlebih ada sendiri balutan luka modernnya gitu ya. Luka yang butuh dirangsang pertumbuhan jaringannya ada sendiri balutan luka modernnya. Nah, dari situ kita bisa melihat perbedaan pertama, kalau konvensional itu cenderung konstan untuk berbagai jenis luka, ya pokoknya pakai kasa plus apa tempel. Nah, gitu ya. Apapun jenis lukanya, treatmentnya cenderung sama. Nah, itu adalah pendekatan konvensional. Tapi kalau modern itu dengan kondisi yang berbeda, jenis balutan atau produknya juga harus disesuaikan. Nah, itu adalah perbedaan yang pertama. Apa? Dari segi bahan dan dari segi cara pemakaian. Gitu ya. Nah, yang kedua yang bisa membedakan adalah dari segi masa kerja atau masa aktif gitu ya. Nah, balutan luka konvensional itu meskipun lebih murah ya, tapi karena bahan utamanya adalah dari kasa, dia memiliki masa kerja itu yang singkat sekali, sehingga memerlukan penggantian balutan lebih sering. Oke? Nah, teman-teman mungkin pernah menjumpai gitu ya, merawat luka itu balutannya satu hari sudah nggak bisa bertahan, harus diganti. Atau kadang nggak sampai satu hari, ya sehari kadang dua kali, balutannya sudah nggak bisa bertahan, harus diganti. Nah, itu salah satu kelemahan ya kalau pakai konvensional. Meskipun dia biaya per sekali rawatnya murah, tapi karena frekuensinya yang sering, ya in the end akhirnya biayanya pun ya nggak kalah besar sebenarnya untuk perawatannya. Belum lagi kalau ditambah biaya-biaya tambahan ya seperti transportnya, jasa, itu akhirnya jatuhnya juga tidak kalah mahal loh ya. Nah, beda dengan balutan luka modern. Kalau balutan luka modern itu masa aktifnya lebih lama, bisa 2 sampai 3 hari. Sehingga kita kalau pakai balutan luka modern, teman-teman ya, malah nggak disarankan mengganti balutan itu setiap hari ya. Usahakan bisa 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali. Pengalaman kami di Pedicare ya, beberapa kondisi nih untuk luka-luka yang minim tanda infeksi, untuk luka-luka yang X sudah tidak terlalu banyak itu bahkan bisa dirawat sampai 4 hari sekali dengan balutan luka modern. Nah, jadi dari segi biaya, sebenarnya balutan luka modern ini memang dalam sekali rawat itu bisa dibilang lebih mahal, tapi karena frekuensinya yang lebih jarang, akhirnya kalau di total nih dalam 1 bulan bisa-bisa yang balutan luka modern ini jatuhnya malah lebih murah dibandingkan dengan balutan luka yang konvensional. Nah, itu perbedaan lain ya dari balutan luka modern dan konvensional. Tadi sudah kita bahas apa? Satu, dari segi bahan aktifnya. Ya. Dua, dari segi
pola penggunaannya berbeda. 3, dari segi frekuensi penggantian balutan juga sangat berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat nih, yang paling inti, ya, yaitu apa? Terkait spesifikasi fungsi. Nah, ini yang penting banget teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman merawat luka kronis, pasti sudah menjumpai luka dengan kondisi itu yang sangat bervariasi faktor penyulitnya. Ada contoh luka seperti di gambar ini. Warna dasar lukanya kuning, bau, banyak pes, banyak eksudat. Ada toh? Atau mungkin teman-teman ketemu luka lain seperti ini, yang warnanya itu mayoritas hitam. Nah, ada juga kan ya, jaringan apa namanya hitam nekrotik ya. Atau mungkin ketemu luka yang sudah baik, warnanya sudah 100% merah. Nah, berbagai macam variasi kondisi luka ini memerlukan jenis topikal terapi yang berbeda, tidak boleh disamaratakan. Nah, disinilah yang menjadi keunggulan balutan luka modern. Dia ada banyak sekali jenis dan fungsi yang spesifik, sehingga kita dituntut untuk bisa menggunakan dengan tepat, supaya memberikan hasil yang sangat baik, gitu ya. Contoh untuk luka dengan warna dasar kuning, nah berarti kita harus fokus pada manajemen infeksi dan eksudat. Nah, beda dengan warna dasar hitam, fokusnya lebih pada kelembapan dan autolisis debridement, gitu ya. Nah, kalau sudah merah gimana? Oh, beda lagi. Kalau merah lebih kepada merangsang pertumbuhan jaringan dan melindungi jaringan dari trauma. Nah, masing-masing tujuan ini memiliki produk modern dressing yang berbeda-beda pula. Jadi teman-teman nggak bisa menyamaratakan. Nah, ini adalah kelebihan utama yang tidak dimiliki oleh balutan luka konvensional. Kalau kita pakai konvensional, ya apapun lukanya, treatmentnya pasti kurang lebih sama gitu ya. Sehingga tidak jarang hasilnya itu jadi nggak optimal ya. Infeksinya nggak teratasi, eksudat nggak terserap dengan baik gitu ya. Bahkan muncul komplikasi. Ya, lukanya jadi berongga, lukanya jadi lebih lebar, KU-nya pasien jadi jelek, akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini harus cermat ya, melihat kapan kita bisa pakai konvensional, kapan kita harus pakai yang modern. Kalau lukanya relatif aman, luka akut, tidak ada penyulit, KU-nya pasien baik gitu ya. Nah, kita masih bisa nih pakai konvensional ya, misal luka pasca operasi, luka trauma ringan ya, abrasi atau laserasi yang tidak terlalu dalam, masih bisa nih kita rawat pakai konvensional. Tapi kalau lukanya sudah luka kronis dengan banyak penyulit, progresnya lambat, KU pasien jelek, nah kita nggak sarankan teman-teman masih apa ya bersikukuh pakai konvensional. Harus bisa meng-KIE pasien ya. Untuk apa? Beralih ke produk-produk modern dressing dengan syarat digunakan dengan tepat, pemilihan yang baik, cara pakainya pun harus benar. Nah, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Kita sedikit mengupas topik kita pada konten kali ini. Perbedaan balutan luka konvensional, perbedaan balutan luka modern. Kapan harus pakai, keunggulan masing-masing seperti apa, jangan sampai salah pilih. Oke, semoga dengan konten ini bisa membantu teman-teman memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kepuasan customer nih yang sedang dirawat, dan tentunya memberikan outcome perawatan yang lebih memuaskan. Bersama saya Ahmad Hasim Wibisono, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.